yang karim, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan insya Allah pada kajian kita pagi ini atau malam hari ini, kita akan membahas mengenai pembersih hati. Dan insya Allah setelah kajian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan apa yang kita dapatkan pada kajian kita hari ini. Sehingga insya Allah kita siap untuk menghadapi, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri dulu sebagai host pada acara pagi dan malam hari ini. Nama saya Agus Sofyan, saya tinggal di Kentucky. Saya bekerja di Amerika sebagai guru di universitas, insya Allah. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Musyafa Ad-Darini. Beliau ini kelahiran Daren, ya, Kabupaten Jepara. Beliau, riwayat pendidikan beliau pada dasar itu di Yanbu'ul Quran Kudus, kemudian SMP dan SMA juga, SMP ya dari Yanbu'ul Quran Kudus, SMA itu dari Taswikut Tulab Salafiyah Kudus. Kemudian beliau kuliah S1 di Syariah Universitas Islam Madinah. S2 beliau di Qism Usul Fikih juga Universitas Islam Madinah, dan S3 beliau juga dari Qism Usul Fikih Universitas Islam Madinah. Jadi ini dokter ya, dokter sekaligus juga master di bidang usul fikih. Insya Allah saya akan membacakan ya tata tertib pengajian kita pada pagi dan malam hari ini. Yang pertama, marilah kita luruskan niat ya hadir di kajian ini hanya karena Allah Ta'ala. Kemudian mengaplikasikan adab bermajelis syar'i dengan ikhlas selama majelis ini berlangsung. Halakah tematik ini terbagi atas sesi materi yang bertema pembersihan hati jelang Ramadan 1443 Hijriah yang disampaikan oleh Ustadz. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya, di akhir halakah. Pertanyaan hanya yang terkait dengan materi. Kemudian peserta yang ingin bertanya langsung sudah mempersiapkan pertanyaan efektifnya dan disampaikan dengan singkat dan jelas. Ya, nanti admin akan membantu meng-unmute peserta yang ingin bertanya langsung. Kemudian untuk ikhwan, ya, boleh menampakkan videonya asalkan dengan berpenampilan sopan sebagai penuntut ilmu. Untuk akhwat, tidak diperkenankan membuka video. Bagi jamaah yang ingin mendukung dakwah sunnah, khususnya di wilayah Amerika dan Kanada, bisa berkontribusi melalui Zelle account, ya. Ini tulisannya agak agak bingung deh ya. Arki Aston M ya @yahoo.com. Mungkin nanti admin akan memberikan alamat Zelle account-nya ini. Kemudian melalui PayPal hertiarc@yahoo.com dengan menyebutkan peruntukan infaknya kajian USA Kanada. Konfirmasi infak ke nomor WA yang pertama +1 281 685 1928. WA yang kedua +1
832-815-4226. Insya Allah nanti juga admin akan menampilkan nomor-nomor WA tersebut ya. Kemudian terakhir, semoga ilmu yang diperoleh dalam majelis ini serta dukungan atas kajiannya bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ya kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini dengan tema pembersih hati. Nah, saya persilakan tafadhol Ustadz untuk memberikan kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Recording in progress. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk melaksanakan kegiatan yang mulia ini, majelis ta'lim yang di dalamnya kita saling mengingatkan untuk melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita benar-benar ikhlas dalam menjalankannya sehingga Allah lipat gandakan pahala amalan kebaikan ini dan Allah berikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah dari kajian ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang perintah-perintahnya kita taati, larangan-larangannya kita jauhi, dan kabar-kabarnya kita percayai. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita, terutama menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Termasuk di antara persiapan kita menyambut bulan keberkahan, yaitu bulan Ramadan, adalah dengan membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Hati yang bersih, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akan menjadi penentu kebaikan seseorang. Ketika hati seseorang bersih, maka orang akan menjadi baik. Ketika hati seseorang kotor, hati seseorang sakit, penuh dengan penyakit, maka seseorang akan menjadi buruk. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam
jasad seseorang itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka semua jasad itu menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Sebaliknya, apabila segumpal daging tersebut buruk, maka semua jasad itu akan menjadi buruk. Ala wahyal qalb. Ingat-ingatlah, segumpal daging tersebut adalah kalbu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dengan sangat terang benderang menjelaskan bahwa hati bisa menjadi penentu kebaikan seseorang. Hati juga bisa menjadi penentu keburukan seseorang. Karena hati itu ibarat raja yang punya tentara. Tentara-tentara itu adalah anggota badan, sedangkan rajanya adalah hati. Perumpamaan ini pernah disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, al-qalbu malik wal a'dha'u junuduh. Kalbu adalah raja, sedangkan anggota badan menjadi tentara-tentaranya. Fa'idha tabal maliku tabat junuduhu. Apabila rajanya baik, maka tentara-tentaranya juga akan menjadi baik. Wa idza khabuthal qalbu khabuthat junuduhu. Apabila rajanya buruk, maka tentara-tentaranya juga akan menjadi buruk. Ya. Kalau dalam pepatah kita, ya, singa kalau dipimpin oleh domba, maka singa-singa tersebut akan bermental domba. Sebaliknya, domba apabila dipimpin oleh singa, maka domba-domba tersebut akan bermental singa. Seperti itulah hati manusia. Ketika hati manusia kuat, maka manusia tersebut akan menjadi manusia yang kuat. Ketika hati manusia lemah, maka manusia tersebut akan menjadi manusia yang lemah. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersihnya hati, sehatnya hati, itu sangat kita butuhkan. Sangat kita butuhkan. Dia akan menjadi penentu kebaikan kehidupan kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersihnya hati juga bisa menjadi penentu kemuliaan seseorang. Orang yang hatinya bersih, dia akan menjadi sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nasi afdal? Siapakah manusia yang paling mulia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Manusia yang paling mulia adalah mereka yang hatinya bersih dan lisannya selalu berkata jujur. Hatinya bersih dan lisannya selalu berkata jujur. Ketika mendengar kata-kata makhmumul qalbi, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan hati yang bersih, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan makhmumul qalb? Apa yang dimaksud dengan hati yang bersih ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
huwa taqiyyun naqi. Hati yang bersih adalah hati yang bertakwa. Hati yang semangat melakukan kebaikan, takut melakukan keburukan. Dan dia hati yang bersih dari kotoran-kotorannya. La itsma fihi. Tidak ada di dalam hati tersebut dosa. Wala baghya. Di dalam hati tersebut juga tidak ada keinginan untuk berbuat zalim. Wala ghilla, wala hasad. Di dalam hati tersebut tidak ada rasa dendam. Dan juga tidak ada rasa hasad. Itulah hati yang bersih sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan hati yang bersih, hati yang bertakwa, tidak ada dosanya, noda dosa tidak ada. Kemudian tidak ada hasad, tidak ada dendam, tidak ada keinginan melakukan keburukan atau kezaliman, ya kita akan melihat bahwa kotoran hati itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada kotoran dosa, ada kotoran penyakit. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa taqiyyun naqi alladzi la itsma fihi. Hati yang bersih adalah hati yang bertakwa, hati yang bersih yang tidak ada noda dosa padanya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara kotoran hati adalah dosa. Di antara kotoran hati adalah dosa. Dosa itu bisa mengotori hati kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelahnya wala baghya wala ghilla wala hasad. Tidak ada keinginan untuk berbuat zalim. Tidak ada rasa dendam dan tidak ada hasad. Ini kalau kita jadikan satu, ini adalah penyakit hati. Sehingga sesuatu yang mengotori hati itu terbagi menjadi dua. Ya. Ada dosa, ada juga penyakit yang berupa sifat-sifat buruk. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hati yang bersih akan menjadikan seseorang bahagia. Hati yang bersih akan menjadikan orang bahagia. Makanya penduduk surga itu hati yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dari kotoran rasa dendam. Terutama dari penyakit pendendam. Karena kalau kita punya kotoran penyakit pendendam dalam hati kita, maka itu akan sangat mengganggu kebahagiaan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat 45, 46, 47 mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka akan berada di taman-taman surga. Dan di sana ada banyak mata air. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian semuanya ke surga tersebut yang di dalamnya ada taman-taman dan ada mata air dengan selamat dan dengan rasa aman. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Dan kami cabut dari hati-hati penduduk surga tersebut rasa dendam. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang bersaudara. Ala sururim mutaqabilin. Mereka saling berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Coba garis bawahi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil."
kami cabut dari hati-hati mereka, dari dada-dada mereka, rasa dendam. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nikmat untuk ahli syurga. Karena bersihnya hati dari rasa dendam, itu akan menjadikan seseorang bahagia. Makanya orang yang hatinya bersih, baik dari dosa maupun dari penyakit-penyakit, itu akan menjadi orang yang sangat bahagia. Kenapa? Di antara alasannya, karena hubungan dia dengan manusia akan menjadi baik. Begitu pula hubungan dia dengan Allah akan menjadi baik. Iya. Orang yang hatinya bersih, bersih dari dosa, bersih dari sifat-sifat yang buruk, hubungan dia dengan manusia akan sangat baik sekali. Dan itu akan mendatangkan kebahagiaan. Akan sedikit sekali menghadapi masalah-masalah dengan manusia. Begitu pula hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablun minallahnya juga akan menjadi sangat baik. Dan itu juga menjadi penentu kebahagiaan seseorang. Kalau hablum minan nas dan hablum minallahnya baik semuanya, maka orang pasti akan bahagia. Makanya orang yang paling bahagia di dunia ini adalah para nabi dan para rasul. Karena merekalah orang-orang yang paling bersih hatinya. Merekalah orang-orang yang paling bersih hatinya. Mereka bisa merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau sholat malam sampai berjam-jam. Kalau berdiri bisa sangat lama sekali. Pernah ya dalam satu rakaat beliau membaca 5 juz lebih 4,5 halaman. Satu rakaat. Beliau kuat seperti itu karena apa? Karena menikmati. Pernah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaki beliau sampai bengkak karena sholat malam beliau. Kenapa? Karena beliau bisa menikmati sholatnya. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaanku dijadikan dalam salatku. Itulah orang yang hatinya bersih, bisa benar-benar merasakan ketaatan, benar-benar merasakan lezatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, ya, orang yang hatinya bersih, dia akan menjadi bahagia. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara pentingnya hati yang bersih adalah bahwa hati yang bersih bisa memudahkan seseorang masuk ke surga. Hati yang bersih bisa memudahkan seseorang menuju surga. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang doanya Nabi Ibrahim di surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Ya, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menjelaskan atau menyebutkan doanya Nabi Ibrahim. "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Jangan engkau hinakan aku ya Allah di hari makhluk dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari itu harta dan anak-anak tidak bermanfaat sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Itulah orang-orang yang
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Orang yang hatinya bersih. Makanya dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sedikit sekali. Walaupun seperti dzarrah. Dzarrah itu semut merah yang kecil sekali. Walaupun kesombongannya sekecil itu, tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Karena yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang hatinya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dengan hati yang bersih, maka kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari efek buruk hati yang kotor. Kalau hati sudah kotor, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak efek buruk yang akan menimpa kita. Di antara efek buruk hati yang kotor, hati tersebut akan mudah diperdaya oleh syaitan, oleh nafsu. Hati yang kotor tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang buruk di mata dia bisa terlihat baik, yang baik di mata dia bisa terlihat buruk. Hati yang kotor, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akan malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan sudah sampai mana tadi? Setelah ini, setelah apa namanya, pentingnya kebersihan hati, dan Allah tidak akan memasukkan orang ke surga yang walaupun mempunyai jika dia mempunyai keburukan, walaupun kesombongan walaupun hanya sebesar zarah. Seperti setelah itu. Poin yang selanjutnya adalah bahwa ketika hati seseorang bersih, maka dia akan dijauhkan dari efek buruk hati yang kotor. Ya. Dia akan dijauhkan dari efek buruk hati yang kotor. Dan efek buruk hati yang kotor itu banyak. Dan dijauhkannya kita dari efek buruk hati yang kotor ini suatu nikmat yang sangat besar. Termasuk di antara efek buruk hati yang kotor, yang pertama, bahwa hati tersebut tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Hati yang kotor bisa jadi atau seringkali melihat yang baik menjadi buruk. Ya. Melihat yang baik terlihat buruk. Hati yang kotor seringkali melihat yang buruk terlihat baik. Ini bisa kita lihat di orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah. Orang-orang ahli maksiat, coba tanya mereka. Tanya tentang ajaran Islam. Tapi jangan sampaikan itu ajaran Islam. Tanyakan kepada mereka tentang, misalnya, ya, kerudung. Apa pendapat mereka tentang kerudung? Akan banyak dari mereka yang mengatakan tidak perlu itu. Lebih indah ketika tanpa kerudung. Kerudung hanya menjadi sesuatu yang mengekang kebebasan seseorang untuk menampakkan keindahannya. Ini tentang kerudung, apalagi nanti tentang cadar, apalagi tentang yang lainnya. Tanyakan kepada mereka tentang jenggot. Ya. Orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seringkali melihat jenggot itu sesuatu yang buruk. Padahal itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang baik dilihat buruk. Sesuatu yang buruk dilihat baik. Dan ini sesuatu yang sangat membahayakan. Karena
seseorang akan melakukan sesuatu yang dia anggap baik. Dan seseorang akan menjauhi sesuatu yang dianggap buruk. Coba kalau pandangan dia tentang kebaikan dan keburukan terbalik. Orang yang hatinya kotor dengan dosa, hatinya gelap dengan kemaksiatan, kotor dengan penyakit, dia akan malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, karena dia sakit. Hati yang kotor, hati yang dipenuhi dengan sifat-sifat buruk, itu hati yang sakit. Dan ibadah itu makanan untuk hati. Kalau hatinya sakit, dia akan malas untuk makan. Seperti orang yang sakit ya. Kalau misalnya kita demam. Kita demam, kita pusing. Nafsu makan kita akan hilang. Kita makan itu kita paksa. Karena kita tahu bahwa dengan makan ini kita akan bisa melawan penyakit-penyakit yang sekarang sedang dilawan oleh tubuh dengan demam itu. Kita harus maksa untuk makan. Tapi sebenarnya kita malas untuk makan. Begitu pula hati kita. Orang yang hatinya kotor. Orang yang hatinya gelap dengan kemaksiatan, dengan keburukan, dengan sifat-sifat tercela. Dia akan malas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu adalah bekal utama dia di kehidupan akhirat. Dan ini sungguh merupakan kerugian yang sangat luar biasa. Ya. Dengan kita memiliki hati yang bersih, kita dijauhkan dari keburukan ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara efek buruk dari hati yang kotor adalah dia akan dijauhkan dari ilmu agama. Dia akan dijauhkan dari ilmu agama. Padahal tidak ada di dunia ini sesuatu yang lebih berkah melebihi ilmu agama. Sebutkan kebaikan di dunia. Kita akan tahu bahwa sebab kebaikan itu adalah ilmu agama. Sebab kebaikan itu adalah ilmu agama. Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apakah beribadah itu bisa tanpa ilmu agama? Tidak bisa. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Kemudian wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang menciptakan untuk kalian apapun yang ada di bumi. Semuanya. Setelah ayat ini Allah katakan, ingatlah ketika Rabbmu menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Apa sih sebenarnya tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah? Ya untuk menerapkan syariat-syariatnya. Tujuan utamanya itu. Karena Allah katakan tadi, tidaklah kalian diciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian Allah berikan bumi. Kemudian di bumi itu manusia dijadikan sebagai khalifah. Tujuan khalifah, pemimpin ini adalah untuk menerapkan syariatnya. Dan syariat tidak mungkin diketahui oleh seseorang kecuali dengan ilmu agama. Makanya ya semua kebaikan yang ada di dunia ini sumbernya adalah ilmu agama. Ya sebagaimana disebutkan oleh banyak ulama. Baik. Ini penjelasan tentang betapa pentingnya hati yang bersih. Ya. Kalau kita sudah tahu betapa pentingnya hati yang bersih, mari kita mengetahui bagaimana menjadikan hati kita bersih. Bagaimana menjadikan hati kita bersih.
Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, tadi sudah disinggung bahwa secara umum kotoran hati itu bisa terbagi menjadi dua. Ada kotoran dosa dan ada kotoran penyakit yang berupa sifat-sifat buruk. Kalau kita sudah tahu kotorannya, maka menjadi mudah untuk mengetahui bagaimana membersihkannya. Ya, sebagaimana banyak orang mengatakan kita harus tahu penyakitnya sehingga kita bisa menyembuhkannya. Kita harus tahu apa sebab sakitnya sehingga kita bisa menghilangkan penyakitnya. Kotoran hati sebabnya dua, yaitu dosa dan sifat buruk, penyakit. Kalau kita sudah tahu kotoran hati, maka cara membersihkannya menjadi lebih mudah. Usaha kita untuk membersihkannya akan lebih mudah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila kotoran hati itu berupa dosa, maka pembersihnya adalah amal-amal kebaikan. Kalau kita ingin membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran dosa, maka perbanyak amal kebaikan. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunt." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi keburukan dengan kebaikan, sehingga kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan sebelumnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Intinya di dalam hadis ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi amal-amal buruk atau perbuatan-perbuatan buruk dengan amal-amal kebaikan. Sehingga amal-amal kebaikan itu bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Iya. Dengan amal kebaikan, maka kotoran dosa yang ada di dalam hati seseorang itu bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal kebaikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah itu sangat banyak. Sangat banyak amal kebaikan. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menunjukkan kepada kita banyak sekali amal kebaikan yang dengan amal-amal kebaikan itu kita bisa membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran dosa. Termasuk di antara amal kebaikan adalah istighfar. Dengan istighfar dan juga taubat, maka kita bisa membersihkan hati kita dari dosa. Coba renungkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu kesalahan, apabila seorang hamba melakukan satu dosa, maka akan ditorehkan di dalam hatinya satu noda hitam. Akan ditorehkan di dalam hatinya satu noda hitam. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ. Maka apabila dia berhenti dari dosanya, beristighfar dan bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan kembali.
noda hitam itu akan dihilangkan dari hatinya. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Tapi apabila dia kembali melakukan dosa, maka akan ditambahi noda hitam di dalam hati tersebut. Sampai akhirnya noda-noda itu menutup hatinya. Sampai akhirnya noda-noda tersebut menutup hatinya. Hatinya benar-benar menjadi gelap. Maka ini menunjukkan bahwa dosa itu bisa menjadikan hati seseorang gelap. Ya. Dosa bisa menjadikan hati seseorang benar-benar gelap. Kalau seseorang hatinya gelap, maka dia tidak akan tenang hidupnya. Dan hidupnya tidak akan terarah. Coba bayangkan ketika kita berada di ruangan yang gelap gulita. Ada ruangan gelap gulita, kita di dalamnya. Apa yang kita rasakan ketika kita di ruangan itu? Tentunya kita akan merasa takut. Kita merasa gelisah. Kita merasa tidak tenang. Itu yang pertama. Coba kita berjalan di ruangan yang gelap itu. Tentu jalan kita akan susah untuk lurus. Ya, susah diarahkan. Kita jalan lurus pun akan melenceng. Sebaik apapun usaha kita. Karena apa? Karena ruangannya gelap. Beda kalau ruangan itu adalah ruangan yang benar-benar bercahaya. Ruangan tersebut menjadi ruangan yang menenteramkan kita. Dan ketika kita berjalan, di ruangan itu kita bisa berjalan dengan lurus, dengan terarah. Itulah manusia jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah dengan hatinya. Termute. Baik. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah perumpamaan manusia dengan hatinya. Ketika hati seseorang gelap gulita karena dosa-dosanya, maka dia akan semakin gelisah. Dan dia tidak akan terarah. Dan ini ya terlihat pada orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang jauh dari Allah, mereka akan gelisah. Walaupun mereka sudah berusaha untuk membahagiakan diri mereka. Coba lihat orang-orang yang memuaskan dirinya dengan perzinaan. Memuaskan dirinya dengan pacaran. Apakah setelah pacaran hatinya bahagia? Ataukah hatinya semakin gelisah, semakin tidak tenang? Jawabannya adalah sebaliknya. Semakin dia memuaskan hawa nafsunya, maka semakin gelisah. Coba lihat ya, orang-orang yang mabuk-mabukan. Dia ingin membahagiakan dirinya. Apakah setelah mabuk-mabukan hatinya akan menjadi bahagia? Jawabannya tidak. Dia semakin seperti itu, semakin rusak kehidupannya. Apalagi orang-orang yang sudah terkena narkotik, ya,
sudah terkena obat-obatan terlarang dan sudah kecanduan. Coba lihat kehidupan mereka. Semakin menuruti hawa nafsunya, semakin binasa dan semakin tidak bahagia. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, intinya ya, ketika hati kita dipenuhi dengan noda dosa, maka bersihkan dengan istighfar. Bersihkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, "Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali." Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu saking banyaknya sampai sundul langit, sampai mencapai langit, kemudian engkau beristighfar, engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu lak wala ubali, aku akan ampuni dosa-dosamu itu dan aku tidak peduli. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, mari kita banyak beristighfar, mari banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar, dengan taubat, Allah akan membersihkan hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufira lahu wa in kana farra minaz zahaf." La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, kalau seseorang membaca istighfar yang redaksinya seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosa tersebut adalah dosa lari dari medan perang. Walaupun dosa tersebut adalah dosa lari dari medan perang. Kemudian di dalam ayat ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubah yang sebenarnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kalian menghapuskan dari kalian keburukan-keburukan kalian dan memasukkan kalian ke surga yang di dalamnya ada taman-taman tajri min tahtihal anhar, yang di bawah taman-taman tersebut ada sungai-sungai yang mengalir. Ya, intinya amalan kebaikan yang pertama yang bisa kita usahakan agar hati kita bersih adalah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kebaikan yang kedua, ya, yang juga menjadi sebab yang sangat besar diampuninya dosa seorang hamba adalah sholat, terutama sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu diibaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sungai yang berada di depan pintu rumah seseorang. Dan pemilik rumah tersebut mandi di sungai itu sampai 5 kali dalam sehari. Apakah akan ada kotoran yang tersisa di tubuh orang itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itulah perumpamaan salat 5 waktu. Seperti itulah perumpamaan salat 5 waktu, ya. Dan ini tidak hanya salat 5 waktu, ya. Salat-salat sunnah yang lain juga bisa menjadi pelebur dosa kita. Kalau dosa-dosanya dileburkan,
dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka noda-noda yang ada di dalam hati kita karena dosa itu pun menjadi hilang. Kemudian di antara amal kebaikan yang sangat penting untuk kita lakukan dan pahalanya sangat besar adalah membaca Al-Quran. Banyaklah membaca Al-Quran. Banyaklah membaca Al-Quran. Karena pahalanya sangat besar. Satu hurufnya berapa? 10 kebaikan. Dan dikatakan tadi bahwa setiap kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Ya. Dan tidak hanya itu, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Al-Qur'an bisa menjadi obat untuk hati yang ada di dada manusia. Wa syifaa'ul lima fis sudur. Ya. Al-Qur'an itu bisa menjadi obat untuk hati yang ada di dada manusia. Orang yang banyak membaca Al-Qur'an, dia akan menjadi orang yang hatinya tenang dan bahagia. Ya. Terutama apa? Surat Al-Baqarah. Terutama surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini termasuk di antara surat yang sangat besar sekali keberkahannya. Ya. Kalau dibandingkan dengan surat Yasin, maka surat Al-Baqarah lebih berkah. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Baqarah, hadis yang sahih. Sedangkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Yasin, kebanyakan adalah hadis-hadis yang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir, fa inna asyaitana yanfiru minal baiti allati tuqra'u fi suratul Baqarah." Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan surat Al-Baqarah? Karena keistimewaannya. Ya. Ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya mengatakan, "Fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah." Karena sesungguhnya mengambil surat Al-Baqarah, maksudnya membacanya, itu mendatangkan keberkahan. Dan meninggalkan surat Al-Baqarah itu mendatangkan kerugian. Wala yastati'uhal batalah. Dan ahli-ahli sihir, tukang-tukang sihir tidak akan bisa melawan surat Al-Baqarah. Iya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perbanyaklah membaca surat Al-Baqarah. Di samping per hurufnya kita mendapatkan 10 pahala kebaikan. Di sana juga banyak sekali keberkahan-keberkahan yang lainnya dari surat Al-Baqarah. Kemudian kebaikan yang selanjutnya yang bisa kita usahakan untuk membersihkan hati kita dari noda-noda dosa adalah banyak berzikir. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap zikir-zikir kita akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah dan akan membersihkan hati kita dari noda-noda dosa. Ya, terutama al-kalimat at-tayyibat. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi al-kalimat at-tayyibat ditambah hauqalah, ini subhanallah ya, mendatangkan ampunan yang sangat besar sekali. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma 'alal ardi rajulun yaqul la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la haula wa la quwata illa billah illa kuffirat anhu dhunubuhu walau kanat akthara min zabadil bahr."
tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, kecuali dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun lebih banyak daripada buih di lautan. Walaupun lebih banyak daripada buih lautan. Yaitu kalimat thayyibah ditambah dengan hauqalah. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya, tidak harus urut ya, seperti yang di dalam hadis ini, tidak harus seperti itu. Tapi yang penting ya, kalimat-kalimatnya kita baca. Ya, kalau di dalam hadis ini la ilaha illallah wallahu akbar didahulukan. Kemudian subhanallah walhamdulillah, kemudian setelah itu hauqalah la haula wala quwata illa billah. Tapi lihat ya pahalanya. Dosa-dosa seseorang dengan bacaan itu akan dihapuskan walaupun dosanya sebanyak atau lebih banyak daripada buih di lautan. Kemudian di antara amalan yang juga sangat besar pengaruhnya terhadap dihapuskannya dosa-dosa yang dengannya hati seseorang akan menjadi bersih adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Coba kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sebanyak bumi, dengan dosa yang memenuhi bumi, tapi kemudian engkau mendatangi aku dalam keadaan engkau tidak melakukan kesyirikan kepadaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangkan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Yang ampunan tersebut akan menghilangkan dosa-dosa itu. Inilah keampuhan dari tauhid. Ya, menjaga tauhid dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk menjauhi segala jenis kesyirikan akan mendatangkan ampunan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara amalan yang juga sangat besar pengaruhnya terhadap dihapuskannya dosa-dosa kita, yang dengannya hati kita akan menjadi bersih, adalah puasa. Puasa itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan berapa pahalanya. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan balasan puasa saking besarnya pahala puasa itu. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan pahala puasa? Karena saking besarnya pahala puasa itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan amalan puasa ini karena memang ya seorang tidaklah berpuasa kecuali karena dia memang mengharapkan pahala dari Allah. Dia sebenarnya bisa makan di kamarnya, dia sebenarnya bisa makan. Ketika tidak dilihat orang lain, dia sebenarnya bisa makan, tapi dia memang tidak mau makan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengistimewakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dorongan keimanan dan dorongan ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa yang telah lalu
akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji dan umrah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini juga sangat luar biasa dalam mendatangkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan ampunan tersebut hati kita akan menjadi bersih, menjadi penuntut ilmu, ya, menjadi penuntut ilmu agama. Ini juga mendatangkan ampunan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma." Ya, sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampun oleh semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, sampai ikan-ikan yang hidup di perairan, semuanya memintakan ampun kepada seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu. Bayangkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau semua malaikat dan semua hewan yang ada di muka bumi ini, mereka semuanya memintakan ampun kepada seorang penuntut ilmu agama. Betapa dahsyatnya ampunan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seorang penuntut ilmu ini. Makanya, ya, siapapun yang punya kesempatan untuk menjadi seorang penuntut ilmu agama, maka jadilah penuntut ilmu agama. Karena kebaikan yang ada pada penuntut ilmu agama itu sangat luar biasa. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tadi sudah menyebutkan bahwa kotoran di hati kita ada dua, ya. Ada dosa, ada sifat-sifat buruk atau penyakit hati. Kalau kotorannya itu berupa penyakit hati, ya, maka kita lihat penyakitnya. Contohnya misalnya apabila penyakitnya adalah kerasnya hati, hatinya keras, apa obatnya? Di antara obatnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbih. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kerasnya hati dia. Faqalalah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Idza aradta an yalina qalbuka fa at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Apabila engkau ingin hatimu menjadi lembut, maka berikan makan kepada orang miskin dan usaplah kepalanya anak yatim. Beri makan kepada orang miskin, bersedekah, dan usaplah kepala anak yatim. Maksudnya santuni anak yatim, perhatikan kebutuhan mereka. Itu bisa menjadikan hati kita menjadi lembut, ya. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Baik, kalau misalnya penyakit hatinya hasad, bagaimana Ustaz? Hasad, iri, dengki bisa dihilangkan dengan iman kepada takdir. Ya, iman kepada takdir. Kalau misalnya kita sering hasad kepada orang, ingatlah bahwa apa yang terjadi pada orang tersebut adalah bentuk takdir Allah. Allah yang mentakdirnya demikian. Allah yang mentakdirkannya demikian. Allah yang memberikan dia nikmat itu. Bukan kita. Bukan orang lain. Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ingat-ingat firman Allah ini. Itulah karunia dari Allah. Allah akan memberikan karunia tersebut kepada siapapun yang dia kehendaki. Ketika kita sudah ingat takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harusnya kita rela. Ya, rela kepada takdir. Apalagi itu bukan kepunyaan kita sama sekali.
Apakah nikmat yang ada di dia itu bersumber dari kita? Tidak. Itu dari Allah, dan Allah yang ngasihkan ke dia. Untuk apa kita iri dengki? Kemudian jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, berimanlah kepada keadilan Allah. Kalau kita ingin tidak hasad, tidak iri, tidak dengki, ingatlah kepada keadilan Allah. Allah itu adil. Ketika Allah menghendaki dia seperti itu, pasti ada sesuatu yang menjadikan dia mendapatkan itu. Walaupun sesuatu itu tidak tampak pada kita. Ada orang sukses, Masya Allah. Kelihatannya kok kerjanya santai-santai aja ya, tapi sukses. Jamaah, Allah itu adil. Tidak mungkin biasa-biasa saja orang itu. Pasti ada sesuatu di balik kesuksesannya. Ada orang, Masya Allah, ini baru belajar kemarin, kok sekarang sudah melampaui saya ilmunya ya. Sudah lebih pintar daripada saya. Padahal kelihatannya belajarnya biasa-biasa saja. Jamaah, tidak demikian. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak tampak pada kita. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu karena ketidakadilan. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita iri kepada orang lain, ingatlah bahwa ketika ada nikmat, ada tanggung jawab. Ketika ada nikmat, ada tanggung jawab. Kalau kita melihat orang kekayaannya luar biasa, ingatlah tanggung jawab yang akan dia pikul di akhirat nanti. Allah akan menanyakan kepada dia apapun nikmat yang dia rasakan. Bukankah Allah mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im? Kemudian kalian benar-benar akan ditanya tentang semua kenikmatan yang kalian rasakan. Ya, ini termasuk di antara cara kita melawan penyakit iri, penyakit hasad, penyakit dengki. Kalau kotorannya takabur bagaimana Ustaz? Kotorannya sombong, kotorannya angkuh. Itu termasuk penyakit hati ya. Ini mengotori hati kita. Bagaimana kita mengobatinya? Di antara cara yang paling ampuh adalah dengan muhasabah. Muhasabah diri. Kita itu siapa? Pantaskah kita sombong? Pantaskah kita ujub, bangga diri? Siapa kita? Bukankah kita adalah makhluk yang diciptakan dari air yang hina? Alam nakhluqkum mimma immahin? Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami ciptakan kalian dari air yang hina? Ya, dari mani. Kalau kita kena mani, apa yang kita lakukan? Kita berusaha cari tisu, kita berusaha cari lap, kita berusaha membersihkannya. Dari situlah kita berasal. Kemudian kita lahir dari jalan yang kotor. Kalau kita lihat ya, anak ketika baru lahir, banyak sekali darahnya, subhanallah. Seperti itu. Itulah asal usul kita. Kemudian setelah itu kita tidak tahu apa-apa. Bayi tidak bisa melakukan apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemudian setelah itu diajari orang tua kita, ya. Dan akhirnya kita menjadi dewasa. Ya. Dan itu semuanya atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita miliki sebenarnya. Karena kita itu sebenarnya adalah titipan Allah. Kita sebenarnya adalah ciptaan Allah. Ya, Allah yang menciptakan kita, berarti Allah yang mempunyai kita. Tanpa Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa apa-apa. Kita makhluk yang lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita makhluk yang banyak kekurangan, banyak kesalahan. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan banyak mengeluh. Kemudian innahu kana zaluman jahula. Manusia itu banyak zalimnya dan banyak jahilnya. Itulah manusia, itulah kita.
Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pasti banyak salahnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lihatlah kekurangan-kekurangan kita. Itu semuanya banyak ya. Kekurangan kita itu banyak sekali. Kemudian kalau kita melihat kelebihan-kelebihan kita, ingatlah bahwa kelebihan kita itu pemberian Allah. Kalau Allah angkat kelebihan-kelebihan itu, sekejap hilang semuanya. Terus apa yang kita sombongkan? Apa yang kita sombongkan? Semua nikmat yang ada pada kita, yang dilihat oleh orang lain sebagai suatu kehebatan, itu dari Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Ya, kalau sudah seperti itu, ya insya Allah penyakit kesombongan akan mudah untuk kita hilangkan. Ya, kalau ada orang yang muji, Masya Allah antum seperti ini ya, Masya Allah antum, ucapkan Alhamdulillah dan renungi kata-kata Alhamdulillah itu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, karena ini semuanya dari Allah. Katakan Alhamdulillah, segala puji hanya Allah. Hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Karena semua kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kotorannya hati kita adalah prasangka buruk? Caranya adalah dengan mendatangkan husnudzan, ya, kebalikan dari prasangka buruk. Kalau kita selalu suudzan kepada seseorang, ya, maka cara menghilangkannya adalah dengan berusaha untuk husnudzan, cari celah-celah untuk kita bisa berbaik sangka kepada seseorang, ya. Dan ingatlah ya ayat-ayat, hadis-hadis yang mencela suudzan. Selama kita masih bisa husnudzan, husnudzanlah. Tapi kalau ada dasar-dasar, ya, bukti-bukti yang menjadikan kita suudzan kepada seseorang, maka tidak ada masalah kita suudzan. Ya, karena tidak semua suudzan itu tercela. Tidak semua suudzan itu tercela. Suudzan yang tercela adalah suudzan yang tidak berdasar. Ya, dan itu penyakit hati. Tapi kalau suudzannya itu berdasar dalil-dalil yang kuat, bukti-bukti yang kuat, maka itu bukan penyakit hati. Itu bukti dari kewaspadaan kita. Ya. Baik. Kemudian kalau pendendam bagaimana, Ustaz? Ada orang hatinya itu pendendam. Tidak seperti yang lain. Selalu ingin balas dendam. Bagaimana kita menghilangkan sifat buruk yang demikian? Caranya adalah dengan menumbuhkan sifat pemaaf. Ya. Kita kuatkan sisi pemaaf pada diri kita. Ingat keutamaan-keutamaan menjadi seorang pemaaf. Dan juga ingat takdir Allah. Ya. Kalau kita sudah iman dengan takdir, itu banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Ya, di antaranya kita bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Misalnya kita dizalimi orang, kita langsung ingat, ya Allah, memang ini takdirnya. Memang Allah menghendaki seperti ini terjadi. Kalau kita punya iman kepada takdir, kita akan lebih mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Kemudian ingat keutamaan-keutamaan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, seperti misalnya dengan memaafkan, maka kita akan dimaafkan oleh Allah. Ya, dengan memaafkan, maka kita akan dicintai oleh Allah. Dengan memaafkan, maka kita akan terbebas dari rasa benci kepada orang lain, sehingga kita menjadi bahagia dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, untuk menjadikan hati kita bersih, banyak berdoa untuk hati kita. Banyak berdoa untuk hati kita. Dan banyak ya doa-doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hati kita. Ya, seperti doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hasyr ayat 10, "Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Jangan engkau jadikan di dalam hati kami ada rasa dendam kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penyantun, lagi maha penyayang. Kemudian ada doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Rabbi taqabbal taubati waghsil haubati wa ajib da'wati wa thabbit hujjati wahdi qalbi wa saddid lisani waslul sakhimata qalbi." Ada kata-kata waslul sakhimata qalbi, yang artinya keluarkan dari hatiku sesuatu yang buruk.
atau kotoran-kotorannya. Ya, kotoran-kotoran hati itu sebagaimana saya sebutkan tadi. Ada rasa hasad, rasa iri, rasa dengki, ya, dan seterusnya. Kemudian ada juga doa, ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ini ketakwaannya dan bersihkan dia. Engkaulah zat yang paling baik dalam membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pelindungnya dan engkau yang mengurusnya. Kemudian doa, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah hati yang selamat, hati yang bersih, ya, hati yang sehat. Ya, intinya banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hati kita, karena kalau hati kita baik, hati kita bersih, hati kita sehat, maka kebaikan yang sangat besar akan kita dapatkan dan itu akan kita rasakan di dunia dan di akhirat. Demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kajian yang bisa kita sampaikan dan kita dengarkan, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair. Masya Allah, ini kajiannya sangat lengkap ya. Dimulai dari pentingnya hati yang bersih. Pentingnya hati yang bersih untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian juga Ustadz memberikan bagaimana atau langkah-langkah pembersih hati. Jadi membersihkan hati dari dosa dan juga langkah-langkah membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati itu sendiri. Jadi ini sudah lengkap sekali. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan langkah-langkah yang telah Ustadz berikan ini. Jadi ini satu langkah yang saya rasa sangat gamblang dan sangat mudah diikuti. Sangat mudah untuk dilaksanakan. Nah, jadi nanti insya Allah para pendengar dan juga jamaah kajian ini bisa membuka kembali atau melihat kembali videonya ya. Jadi saya tidak akan mensummary-nya lagi karena sangat panjang dan ini sudah sangat lengkap. Dan kita masuk mungkin ke pertanyaan ya, tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di ruang chatting ya, Ustaz ya. Ini sampai jam berapa nih kira-kira Ustaz ininya waktunya? 4 jam lagi ya. 4 jam lagi. Oke. Ya. Jadi sepertinya tidak semua pertanyaan bisa ada pertanyaan yang sudah Ustadz jawab sebenarnya, karena sebagian dari penanya itu menanya ketika Ustadz memberikan kajian, sehingga sebenarnya pertanyaan itu sudah dijawab pada saat ya, Ustadz memberikan kajian. Nah, mungkin pertanyaan pertama ini dari Bapak ini mengenai percaya diri Ustadz. Jadi percaya diri itu yang seperti apa yang harus kita miliki? Ya. Misalnya di sini penanya menyatakan bahwa beliau misalnya ingin berusaha dengan modal 100 juta, kemudian beliau mempunyai keyakinan ya, misalnya bisa ada keuntungan 20 juta tiap bulannya. Nah, kepercayaan yang seperti apa yang beliau harus miliki? Apakah yakin betul bahwa akan dapat 20 juta per bulan, ataukah ragu-ragu tapi tetap melaksanakan usaha tersebut? Itu mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit pengarahan ataupun advice ke beliau. Ya, ini lebih cocoknya tanyakan kepada ahli ekonomi ini atau ahli bisnis ya. Iya, Ana hanya bisa menjawab ya bahwa seseorang ketika melangkah ya, dia harus bisa mempertimbangkan
maslahat dan mafsadah. Apakah yang lebih besar maslahatnya ataukah yang lebih besar mafsadahnya? Dia juga harus bisa mempertimbangkan kemungkinan mana yang lebih besar. Apakah kemungkinan misalnya dalam bisnis ya, kemungkinan keuntungannya lebih besar ataukah kemungkinan kerugiannya lebih besar. Ya. Dan langkah dalam bisnis ya tidak mungkin bisa pasti mendatangkan keuntungan, yaitu harus kita sadari dari awal ya. Ketika kita berbisnis ya, tetap saja ada celah-celah yang menjadikan kita rugi ya, walaupun celah itu lebih kecil, tapi tetap ada celah-celah itu ya. Betapa banyak orang yang asalnya sangat pede, asalnya sangat yakin bahwa bisnisnya itu akan berhasil, tapi ternyata Allah menghendaki lain ya. Karena memang ya kita sebagai manusia, kita itu manusia, kita itu hamba Allah, kita itu bukan sesuatu yang bisa menentukan nasib kita. Bukan yang menentukan nasib kita, bukan kita. Kita hanya berusaha. Kalau semua yang kita inginkan pasti tercapai, itu namanya kita bukan manusia lagi. Ya, manusia pasti ada hal-hal yang tidak bisa dia capai. Ya, intinya kalau sudah bisa memperkirakan bahwa keuntungannya atau kemungkinan keuntungannya lebih besar dan maslahatnya akan lebih besar untuk melakukan suatu bisnis, ya ketika itu bismillah ya. Kita lakukan bisnis tersebut, berusaha sebaik mungkin sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya ya kita tidak bisa memastikannya. Ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hasilnya. Wallahu a'lam. Terakhir, Ustaz. Mungkin 2 pertanyaan lagi. Yang berikut ini masalah penuntut ilmu, Ustaz. Ini ditanyakan, penuntut ilmu yang seperti apa yang akan diampuni oleh makhluk langit dan bumi, termasuk ikan-ikan di laut? Apakah termasuk seperti kita yang hanya duduk-duduk lewat ini apa namanya telepon ataupun komputer seperti ini, Ustaz? Ini syarat-syarat penuntut ilmu yang diampuni oleh Allah, Ustaz. Iya. Allah Subhanahu wa taala yang tahu keadaan kita sebagai penuntut ilmu ataukah tidak. Yang penting seorang penuntut ilmu disebut sebagai penuntut ilmu ketika dia selalu menuntut ilmu agama, atau dia memposisikan dirinya sebagai seorang yang banyak belajar ilmu agama. Dengan cara apapun ya, belajar ilmu agama bisa melalui kajian-kajian offline, bisa melalui kajian online, bisa membaca, bisa mendengarkan, ya, bisa melihat video dan seterusnya. Ya, itulah penuntut ilmu. Dia memposisikan dirinya sebagai seorang yang memang belajar ilmu agama. Ya, belajar ilmu agama caranya banyak tadi. Ya, bisa kita ikuti kajian seperti ini kalau memang kita sebagai seorang yang punya keseriusan dalam menuntut ilmu agama, kita menjadi orang yang mendapatkan status sebagai talibul ilm, penuntut ilmu agama. Ya, memang tidak semua orang yang belajar ilmu agama menjadi penuntut ilmu agama, disebut sebagai talibul ilm. Tidak semua ya. Orang yang paling tidak dia dominan ya, dominan sebagai seorang yang belajar ilmu agama, itulah yang mendapatkan predikat talibul ilm. Ya, adapun orang yang belajar sesekali ya, maka tidak ada predikat itu, tapi ada perbuatan itu. Karena di sana ada pahala untuk menuntut ilmu agama, ada pahala untuk penuntut ilmu agama. Ya, jadi tidak semua orang yang melakukan kegiatan belajar itu disebut sebagai talibul ilm. Tapi di sana ada orang-orang yang memang
yang bisa disebut sebagai thalibul ilm adalah orang yang kegiatannya menuntut ilmu agama dominan. Itulah thalibul ilm. Tapi bukan berarti yang bukan thalibul ilm ketika belajar tidak mendapatkan keutamaan, tidak. Ya, ada di sana keutamaan untuk orang yang belajar ilmu agama walaupun tidak sebagai thalibul ilm. Wallahu a'lam. Setelah jadi jelas ya, insyaallah. Terakhir nih Ustaz, pertanyaan terakhir, ini kita mempunyai sifat dendam ya di hati kita. Kita sudah berusaha untuk membersihkannya, tetapi tetap saja terbawa sampai mati dendam itu ya. Mungkin tidak, entah bagaimana sampai terbawa mati dendam tersebut. Itu gimana Ustaz? Apakah Allah akan murka dengan orang yang mempunyai sifat dendam sampai mati tersebut? Baik. Dendam ya, sebenarnya ya, seseorang ketika dizalimi orang lain, dia dibolehkan di dalam Islam untuk membalas, asalkan setimpal. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Kalau kalian membalas ya, maka balas dengan yang setimpal. Balas dengan balasan yang setimpal. Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Tapi kalau kalian bersabar, maka bersabar itu lebih baik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Balasan dari keburukan adalah keburukan yang semisal dengannya. Kalau dipukul sekali, kamu dibolehkan untuk membalasnya dengan pukulan sekali. Tapi faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi kalau seseorang memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka pahalanya tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuhibbuz zalimin. Dan Allah tidak senang kepada orang yang zalim. Ya, jangan zalim. Kalau dipukul sekali, jangan pukul 2 kali, jangan pukul 3 kali, itu zalim. Dibolehkan mukul sekali sebagai balasan. Tapi kalau memaafkan, itu lebih baik. Itu maksud dari ayat-ayat tadi. Ya, intinya, ketika seseorang ingin memukul misalnya, ingin membalas, ada rasa dendam itu. Dendam yang seperti ini, ya, dia menyakitkan hati, membebani hati, tapi bukan dosa. Bukan dosa. Kenapa? Karena dibolehkan. Dibolehkan untuk dia membalas. Sebelum ada balasan itu kan ada rasa dendam. Ya, ini yang rasa dendam yang seperti ini adalah rasa dendam yang manusiawi, dan itu dibolehkan karena memang dia dibolehkan untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, Islam sudah memberikan arahan yang lebih baik, yaitu memaafkan. Itu arahan yang lebih baik dari Islam. Maafkan, tidak usah balas. Maafkan, tidak usah balas. Sehingga tidak dendam lebih baik. Tidak usah ingin membalas, itu lebih baik. Kenapa? Ya karena dengan memaafkannya, seseorang akan mendapatkan kebaikan yang lebih besar, lebih agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengan memaafkan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Hendaklah kalian memaafkan kesalahan orang lain, dan hendaklah kalian melupakan kesalahan orang lain. Bukankah kalian senang apabila Allah mengampuni kalian? Bukankah kalian senang apabila Allah mengampuni kalian? Maksud Allah di sini adalah kalau kalian maafkan kesalahan orang lain, kalian lupakan kesalahan orang lain, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan kalian. Allah akan lupakan kesalahan-kesalahan kalian.
Bukankah kita dengan mendapatkan ampunan dari Allah untuk dosa-dosa kita, itu menjadi lebih baik bagi kita? Ayo, lebih banyak mana? Kezaliman kita, kezaliman orang lain kepada kita, ataukah kezaliman kita kepada Allah? Lebih banyak mana maksiat kita kepada Allah, ataukah maksiat orang lain kepada kita? Dengan kita memaafkan maksiat orang lain yang lebih sedikit kepada kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memaafkan maksiat kita kepadanya yang lebih banyak. Ini baru sisi ini ya. Belum nanti sisi yang lain. Fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wa'fu anhum atau fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya maafkanlah mereka dan lupakan kesalahan mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berarti, kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, melupakan kesalahan dia, kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Bukankah kita senang jadi orang yang dicintai oleh Allah? Bukankah ini kebaikan yang jauh lebih baik daripada kita balas dendam? Kemudian, manfaat yang berikutnya, dengan tidak ada keinginan balas dendam, dan dengan kita maafkan, hati kita akan plong. Hati kita akan bahagia. Beban di hati kita akan hilang. Jamaah, coba rasakan plongnya hati di hari raya Idul Fitri. Ketika anggota keluarga berkumpul. Mungkin di tahun itu ada masalah besar di keluarga itu, ya ada cekcok. Kemudian setelah itu hari raya mereka berkumpul dan saling memaafkan. Apa yang ada di hati mereka ketika itu? Ada kebahagiaan yang luar biasa. Ada rasa ringan di hati yang luar biasa. Itulah kebahagiaan yang didapatkan oleh seseorang ketika dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau misalnya dia punya rasa dendam sampai dibawa mati, ya, dia yang susah sendiri, dia yang sedih sendiri, dan itu dia rasakan, ya. Apalagi kalau rasa dendamnya itu didasari oleh hal-hal yang tidak baik, justru itu merupakan kemaksiatan, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Saya rasa sudah selesai ya waktu kita. Mohon Ustadz untuk memberikan mungkin nasihat terakhir sebelum kita selesaikan kajian kita hari ini, harapan dan juga nasihat bagi kita semua, Ustaz. Sekitar 2-5 menit, Ustaz. Baik, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya lah kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, dan alhamdulillah kajian kita pada kesempatan kali ini sudah sampai di penghujungnya. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Allah berkahi ilmu kita, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar bersih hatinya, sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia, ya. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita dalam majelis ini walaupun online, ya, mudah-mudahan juga nantinya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita terus mempersiapkan diri untuk menyambut tamu istimewa yang sudah semakin dekat, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya di bulan Ramadan yang akan datang ini kita bisa benar-benar mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu taala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.